Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, hai teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Nur Channel Happy Cooking. Di video kali ini aku membuat 4 kreasi masakan dari mie. Di sini ada olahan mie dan tahu, mie goreng yang simple dan enak, juga ada olahan mie dan kentang, dan ada mie nyemek yang enak pedas nampol. Dan untuk gimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Untuk resep yang pertama, di sini ada olahan mie dan tahu yang rasanya enak banget. Untuk bahannya, ini aku siapkan tahu putih. Ini ada 4 buah ukuran kecil ya. Kita haluskan seperti ini terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan garpu ataupun alat lainnya. Setelah halus sisihkan dulu. Kemudian di sini aku ada 1 keping bihun yang udah aku rendam dengan air panas, kemudian dipotong agak kecil ya teman-teman, biar hasilnya lebih pendek seperti ini. Selanjutnya ini tahu yang tadi udah dihaluskan, langsung aja campurkan bihun yang tadi telah dipotong-potong, tambahkan juga wortel yang telah dipotong dadu kecil, dan di sini juga ada 1 batang daun bawang yang dipotong kecil. Kemudian tambahkan 2 siung bawang merah yang dipotong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya aku tambahkan 1 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu, kemudian campurkan. Selanjutnya di sini aku tambahkan untuk seasoningnya ya teman-teman, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh bawang putih bubuk. Kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan 2 siung bawang putih yang dihaluskan ya. Kemudian setengah sendok teh lada, 1 sendok teh penyedap rasa, kalau nggak suka boleh di skip. Kemudian 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh ketumbar bubuk ya. Kemudian di sini aku tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian semua bahannya ini dicampur sampai dengan tercampur rata. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Amin. Oke teman-teman, kemudian di sini aku siapkan timbul seperti ini. Ini aku udah olesi sedikit minyak ya, dan langsung aja adonan bihun tahunya ini dimasukkan ke dalam box dan agak sedikit dipadatkan atau diratakan ya. Dan setelah ini udah siap, di sini aku udah siapkan kukusan. Ini udah panas, langsung aja kita kukus. Dikukus selama 20 menit. Setelah 20 menit dikukus, ini udah mateng ya teman-teman. Kita angkat, kemudian biarkan dia dingin suhu ruang, paling tidak sampai dengan dia hangat-hangat ya. Dan ini udah dingin, kita keluarkan aja dari boxnya ya teman-teman. Kemudian kita balik gini aja, insya Allah tidak lengket, dan kita bisa potong sesuai dengan selera. Oke, setelah dipotong-potong hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik, padat. Selanjutnya siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur, tambahkan setengah sendok teh garam, kocok lepas. Di sini aku tambahkan setengah sendok makan tepung maizena dan sedikit air. Ini tujuannya supaya nanti
agak sedikit ada crispy-nya ya teman-teman, tapi ini opsional. Kalau teman-teman nggak ada maizena, nggak pakai nggak apa-apa. Selanjutnya ini masukkan potongan-potongan bihunnya dan ini siap untuk digoreng. Di sini aku udah panaskan minyak, langsung aja kita masukkan ke dalam minyak panas ya teman-teman. Kita goreng dengan api sedang cenderung besar aja, karena ini sebenarnya udah mateng ya teman-teman. Jadi untuk rasa gurih aja kita goreng ya. Kalau yang lagi diet boleh langsung aja makan, ini udah enak. Dan setelah semuanya udah masuk, jangan lupa dari yang pertama kita masukkan, kita balik ya teman-teman, karena ini matangnya cepet banget. Ini masih ada sisa telur, aku tambahkan. Jadi gorengnya nggak usah lama-lama, tunggu sampai dengan agak kecoklatan, bagian luarnya ini udah oke. Dan kalau semua sisinya udah kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan ditiriskan ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, olahan bihun dan tahunya udah matang, beneran deh. Ini tuh enak dimakan dengan cabai rawit ataupun cocolan sambal, cocok buat cemilan ataupun lauk, rasanya gurih dan mantap. Lanjut ke resep yang kedua, saya buat mie goreng dengan bahan yang sangat sederhana, membuatnya mudah, rasanya enak. Untuk cara membuatnya, di sini aku rebus dulu mie kering. Di sini aku pakai mie kering Italia spaghetti ya. Teman-teman bisa menggunakan mie jenis apa aja, ini bisa dan cocok, juga enak ya. Kemudian ini aku tutup dulu, aku masak sampai dengan 70% matang. Kemudian di sini aku siapkan untuk bumbu halusnya, ada 3 butir kemiri, 3 siung bawang putih. Ini kita haluskan menggunakan ulekan seperti ini saja ya teman-teman. Kalau sudah halus seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita kembali ke mie yang tadi udah direbus. Ini udah aku angkat dan tiriskan ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku tambahkan 1 sendok makan minyak sayur, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau royco ya, atau teman-teman bisa memakai penyedap sesuai selera. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram. Selanjutnya ini kita aduk dulu, biarkan mie dan bumbunya semua tercampur rata. Dengan cara ini akan mempermudah kita memasak mie goreng ya teman-teman. Oke, kemudian ini sisihkan terlebih dahulu dan siap digunakan. Selanjutnya di sini aku panaskan teflon, aku kasih secukupnya minyak. Aku tumis 4 siung bawang merah yang telah diiris tipis seperti ini. Ini ditumis sampai dengan bawang merahnya harum, sedikit kuning keemasan. Kemudian tambahkan bumbu halus yang tadi telah disiapkan ya, bawang putih dan juga kemiri. Tambahkan juga 1 sendok teh lada. Ditumis kembali sampai dengan bau kemiri, bawang putih dan bawang merahnya harum. Kalau udah, masukkan wortel yang telah dipotong-potong dan juga ada bakso yang telah dipotong-potong. Tambahkan sedikit air, biarkan wortelnya ini empuk dulu ya teman-teman. Setelah wortelnya empuk, kita bisa masukkan
sayuran. Untuk sayurannya disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Di sini aku pakai sawi manis, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan stok yang ada. Masukkan juga mie yang tadi telah disiapkan, diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, selanjutnya aku tambahkan cabai rawit utuh ya, ini opsional aja, kalau nggak suka boleh di skip. Dan juga ada potongan daun bawang dan daun seledri. Tujuan aku menambahkan cabai rawit di sini, aku mau ada sensasi bau cabai dan agak sedikit pedas, tapi nggak pedas banget ya teman-teman. Dan kalau suka ini bisa diceplus-ceplus aja cabenya, kalau enggak bisa disisihkan. Oke, kemudian ini diaduk-aduk dan sampai di sini bisa dites rasa ya teman-teman. Untuk garam dan penyedap rasanya sesuai dengan selera teman-teman. Kalau rasanya udah enak, gurih, asinnya pas, ini bisa diangkat dan disajikan. Ini aku mau pindahkan ke piring saji. Dan tada, ini dia teman-teman, mie goreng sederhana nya udah mateng dan insya Allah ini enak teman-teman ya. Silahkan resepnya dicoba di rumah. Kemudian lanjut ke resep yang ketiga, ada olahan mie dan kentang yang ini enak banget. Untuk cara membuatnya, langkah pertama di sini aku didihkan air, kemudian aku rebus 2 keping mie. Di sini aku pakai mie instan ya teman-teman, atau teman-teman bisa pakai mie yang lain juga. Kemudian ini aku rebus sampai dengan 70% matang saja, karena nanti masih ada proses memasak ya, biar tidak kelembekan. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu, kemudian disisihkan. Kemudian di sini aku ada 2 buah wortel yang udah aku kupas dan cuci bersih. Di sini aku potong-potong kecil seperti ini. Setelah selesai dipotong, ini disisihkan dulu. Lanjut, ada 4 batang daun bawang kecil-kecil, ini diiris atau dipotong-potong seperti ini saja. Kemudian ada 3 siung bawang merah dipotong besar, dan 3 siung bawang putih ini sama dipotong besar, karena nanti ini mau kita goreng ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada 1 buah wortel yang di sini aku serut seperti ini. Kalau teman-teman mau dipotong korek api juga silahkan. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bisa siapkan minyak panas, kita goreng kentang yang tadi telah dipotong-potong. Digoreng sampai dengan kuning kecoklatan atau sampai kentangnya empuk. Setelah itu angkat dan tiriskan. Masih menggunakan minyak yang sama, di sini akan aku goreng bawang merah dan bawang putihnya. Ini digoreng sampai dengan matang ya teman-teman. Kalau udah seperti ini udah matang, kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu, kemudian dihaluskan ya. Oke, selanjutnya di sini aku siapkan cobek atau ulekan. Akan aku haluskan terlebih dahulu untuk kentang yang tadi telah digoreng. Kalau teman-teman nggak mau repot, ini bisa dihaluskan dengan menggunakan chopper ya. Setelah halus seperti ini siap untuk digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar, pindahkan kentang yang telah dihaluskan ke dalam wadah. Tambahkan mie yang tadi telah direbus di awal. Kemudian masukkan bumbu bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan. Selanjutnya masukkan juga wortel yang telah diserut di awal.
Sampai di sini bisa ditambahkan seasoningnya. Di sini ada 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau roiko, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh lada. Biar balance, kalau teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh gula. Oke, selanjutnya tambahkan juga daun bawang yang telah dipotong-potong, dan aku juga tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya semua bahannya ini dicampur secara merata. Di sini aku memakai tangan saja ya teman-teman, biar lebih mudah mengaduknya, dan biar lebih mudah mengaduknya juga untuk mie-nya jangan lupa dipotong-potong dulu ya teman-teman. Dan setelah semua bahannya tercampur rata seperti ini siap untuk dibentuk dan kemudian digoreng. Untuk cara membentuknya bebas ya teman-teman, sesuai selera saja. Di sini aku ambil kira-kira 1 kepal adonan seperti ini, dikepal-kepal sedikit dirapikan, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Oke teman-teman, kita kembali ke video. Ini semuanya udah selesai, aku bulat-bulatkan seperti ini ya. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku siapkan wadah. Aku pecahkan 1 butir telur, tambahkan sedikit garam, kemudian ini dikocok lepas. Kalau udah, kita ambil bulatan-bulatan mie-nya, masukkan ke dalam kocokan telur, dan ini siap untuk digoreng. Di sini aku udah panaskan minyak, langsung saja kita masukkan ke dalam minyak dan digoreng ya teman-teman. Digoreng dengan api sedang saja. Dan jangan lupa kalau salah satu sisinya udah kecoklatan, ini dibalik, dibolak-balik supaya matang merata. Dan kalau udah matang merata seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Dan tara, ini dia teman-teman, bola-bola mie kentangnya udah matang. Ini siap disajikan dengan cabai rawit, cabai hijau. Ini mantap banget ya. Terakhir untuk resep yang keempat, di sini ada mie kuah nyemek yang rasanya tuh enak banget. 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih ukuran kecil, yang di sini aku potong-potong seperti ini. Kalau udah, kemudian aku tambahkan 1 buah sosis. Untuk sosisnya dipotong sesuai dengan selera saja ya teman-teman. Dan selanjutnya aku juga akan tambahkan sayur sawi. Di sini aku potong besar seperti ini, dan aku juga tambahkan sawi putih. Untuk penggunaan sayurannya disesuaikan dengan selera teman-teman saja. Dan aku juga akan tambahkan 1 butir telur, udang yang telah aku cuci bersih. Untuk kotoran di punggungnya itu, juga yang bagian keras di kepala dan juga ekornya itu, ini udah bersih ya. Dan aku mau gunakan mie Korea, mie samyang yang super pedas itu. Oke, kemudian di sini aku siapkan penggorengan, aku kasih secukupnya minyak. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putih sampai dengan kecoklatan dan harum. Kalau udah, sisihkan dulu, masukkan telurnya diorak-arik atau dimasak sampai dengan matang. Dan kalau telurnya udah matang, masukkan juga sosisnya. Masukkan juga udangnya ya teman-teman. Kemudian ini diorak-arik atau dimasak sampai dengan udangnya berubah warna. Kalau sudah, tambahkan air secukupnya. Di sini aku pakai kurang
lebih 1 liter air ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk kembali dan biarkan airnya ini mendidih terlebih dahulu. Kalau air sudah mendidih, tambahkan seasoningnya, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis. Kemudian masukkan mie bumbu instan dari mie samyangnya. Ini super pedes banget ya teman-teman, makanya saya tidak pakai cabai. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan cabai, dan aku tambahkan juga sedikit gula. Kemudian ini diaduk atau dimasak sampai dengan si udangnya ini matang. Kalau dirasa udangnya udah mateng, kita masukkan saja untuk mie-nya dan juga sayurannya. Ini mie-nya diaduk-aduk sampai dengan matang ya. Dan untuk tingkat kematangannya disesuaikan dengan selera teman-teman saja ya. Ini terus diaduk. Di sini aku hanya menggunakan kuahnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena aku ingin mie-nya ini kuahnya kental dan bisa mengcoating semua mie dan juga sayurannya. Baiklah teman-teman, kalau ini mie-nya udah dirasa mateng, di sini aku mau masukkan taburan biji wijen dari bumbu mie instannya tadi ya teman-teman, dan aku juga tambahkan irisan daun bawang. Kemudian ini diaduk kembali dan dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan seperti garam dan gula. Kalau dirasa ini udah pas, udah enak, ini bisa diangkat dan disajikan. Ini udah matang, benar-benar ini tuh kuahnya gurih, kental, bisa mengcoating mie dan juga sayurannya, rasanya enak, medok banget, dan ini benar-benar recommended banget buat teman-teman pecinta mie pedas ya. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.